Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfani, mahasiswa Teknik Informatika PJJ 401 dengan NIM 230401010086. Yang saya hormati dosen pengajar mata kuliah Data Science Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Di mana saya di sini akan mempresentasikan dari UAS Data Science yang membahas tentang presentasi dari tugas dataset social network. Oke, izin Pak untuk mempersingkat waktu. Oke, yang pertama daftar isi yaitu deskripsi. Apa sih itu dataset? Yang kedua ada statistik deskriptif, perhitungan statistiknya. Yang ketiga ada visualisasi data, bentuk dari dataset itu seperti apa. Kemudian ada analisis hasil akhir dari perhitungan dan kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama ada dataset. Yang pertama berkaitan dengan tugas data science. Dataset, apa itu dataset? Dataset adalah kumpulan dari data yang terstruktur, yang dimana biasanya tersimpan dalam bentuk sebuah tabel. Setiap baris memiliki satu entitas atau kasus, misalnya seperti pengguna, dan setiap kolom berisi atribut atau fitur dalam data science. Dataset digunakan untuk eksplorisasi, analisis, statistik, dan pelatihan model prediktif. Selanjutnya, ada memahami dataset merupakan langkah awal dalam setiap proses pengolahan data. Oke, next. Yang kedua ada statistik deskriptif, yang di mana statistik deskriptif itu adalah digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari sebuah data, terkandung nilai mean, median, dan modus dihitung untuk masing-masing fitur numerik. Mean, median, modus, mean itu adalah nilai rata-rata, memberikan informasi dari pusat data. Median adalah nilai tengah, memberikan gambaran jika data ada outlier atau tidak seimbang. Kemudian ada modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah dataset. Tabel di samping yaitu ada variabel, mean, median, modus. Yang pertama ada kolom X yang berisi estimate variabel, maaf, yang pertama ada kolom variabel yang berisi age, estimate salary, dan purchase atau pembayaran. Dengan main 37, 655, 69, 67, 7425, dengan pembayaran 0,3575. Kemudian median 37.0, estimate salary dengan median 70.000, purchase 0, modus, kemudian age ada 35, estimate salary 72.000, dan kemudian ada purchase sebanyak 0. Selanjutnya jangkauan dan nilai-nilai Q kuartilnya, Q1, Q2, dan Q3. Sebelah kiri saya ada tabel yang berisikan variabel range Q1, Q2, dan Q3. Jangkauan, selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam sebuah data, tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar sebaran data tersebut. Kemudian ada range, menentukan seberapa luas sebaran data tersebut. Kemudian ada Q1, Q2, Q3 atau kuartil, membantu mengetahui sebaran nilai dalam distribusi data. Q1 batas 20% terbawah, Q2 median 50%, dan Q3 batas 25% teratas hingga 75%. Next, variance dan standar deviasi. Dari tabel di kiri dengan kolom variabel, variance dan standar deviasi memiliki penjabaran. Yang pertama ada variance, mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Yang kedua ada standar deviasi adalah akar dari variance, yang dimana lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan data asli. Selanjutnya ada visualisasi data. Scatter plot. Di samping ada gambar dari diagram scatter chart. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan dua variabel numerik, yang dimana visualisasi ini memetakan age dengan satuan X dan estimate salary dengan satuan Y. Setiap titik memiliki atau mewakili dari satu pengguna. Terlihat bahwa pembelian purchase sama dengan satu cenderung muncul pada pengguna dengan usia matang dan penghasilan tinggi. Histogram. Histogram seperti gambar yang di samping ada tiga histogram. Yang pertama dataset
Satu, mayoritas pengguna berusia 30 sampai 40 tahun. Histogram kedua, mayoritas pengguna berusia 30 sampai 40 tahun. Dan mayoritas ketiga, mayoritas nol, artinya lebih banyak yang tidak memberi produk. Oke. Selanjutnya ada box plot, age, estimate salary, dan purchase. Untuk age, sebaran cukup cukup simetris tanpa outlier signifikan. Yang kedua ada terdapat outlier di penghasilan tertinggi di estimate salary. Kemudian ada box plot tidak terlalu informatif karena data yang disampaikan adalah data binary. Oke, next ada nomor 4 yaitu analisis, visualisasi, dan outlier. Analisis. Analisis yang pertama, visualis terbaik adalah box plot memberikan gambaran sebaran data, median, dan outlier secara jelas. Dari hasil visualisasi ditemukan outlier pada fitur estimate salary yaitu pengguna dengan penghasilan yang sangat tinggi. Sebaliknya, X memiliki distribusi yang stabil tanpa pencilan signifikan dan purchase karena bersifat binar dan tidak menunjukkan sebuah outlier. Kesimpulannya, data social network ADS CSV merupakan contoh dataset yang tepat untuk latihan klarifikasi bina dalam konteks pemasaran digital. Mengapa begitu? Melalui analisis ini, statistik deskriptif, kita dapat memahami karakteristik dasar dari pengguna seperti rentang usia dan estimasi penghasilan. Visualisasi data seperti scatter plot, histogram, dan box plot membantu mengungkap pola distribusi dan potensi keterkaitan antar variabel. Dari ketiga jenis visualisasi tersebut, box plot terbukti paling informatif karena mampu menunjukkan median dan sebaran, serta outlier yang lebih jelas dibandingkan dua histogram atau scatter plot sebelumnya. Analisis juga menemukan adanya outlier pada fitur estimate salary yang diperhatikan lebih lanjut sebelum masuk ke tahap permodelan secara keseluruhan. Eksplorasi awal ini memberikan pemahaman yang kuat terhadap struktur data dan menjadi dasar penting dalam proses data science berikutnya. Berikut kesimpulan dari data sosial network ADS CSV. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengajar kita, Bapak Syahid Abdullah SSI Fkom. Semoga sehat selalu. Salam dari saya, Muhammad Arfani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.